Bapak Diono. Mohon izin hari ini saya akan sedikit mengadakan wawancara berkaitan dengan penelitian saya tentang rekrutmen kepala sekolah SD di Kecamatan Kejawaran untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Karena kami amati kok sepertinya minat menjadi kepala sekolah SD di Kecamatan Kejawaran itu masih sangat rendah dibandingkan kecamatan lain. Kayaknya perlu oyak-oyakan untuk menjadi kepala sekolah. Ya ini saya agak penasaran, pengen meneliti sebenarnya ada apa karena di kecamatan lain ternyata kan minatnya cukup lumayan tinggi lah. Kayaknya Kejawaran lah dengan perlu yang khusus nih kita menyelidiki ada apa di balik itu. Terima kasih atas kehadirannya di Par yang tadi sudah disampaikan tentang suatu penelitian mengapa peminat untuk menjadi KS khususnya di Kecamatan Kejawaran kok kayaknya ogah-ogahan ya, tidak minat lah. Menurut pengamatan kami sih sebenarnya sederhana ya. Sederhananya kalau kita lihat bahwa yang pertama kan di Kejawaran itu kalau sekarang bukan itu di samping sesuai dengan aturan yang ada itu golongan itu belum mencapai. Kalau yang sudah mencapai golongannya itu sudah senior-senior, mereka sudah tidak ada minat sama sekali. Ya. Jadi mengapa tidak minat? Ya karena proses untuk menjadi seorang kepala sekolah itu menurut mereka begitu, itu termasuk saya lah. Itu kelihatannya agak rumit atau gimana ya. Dan di sana itu saya mengamati ada seorang yang dicalonkan kepala sekolah lebih baik maafkan sini saja. Iya ada sih. Yang itu Pak Rianto kan daripada saya supaya calon kepala sekolah lebih baik saya pensiun saja. Saya masih ingat bukan waktu itu berapa tahun yang lalu, mungkin 2 tahun atau 3 tahun yang lalu kan, yang tidak mau ikut tes kepala sekolah itu kan ada hukuman. Iya, dihukum mutasi lah, itu satu-satunya untuk mereka ada menggugah mereka kalau dia jebul betul-betul yang tidak mau ikut daftar kelas nyatanya panjang betul merupakan hukuman atau gimana itu tetap dimutasi dari SD yang aslinya gitu. Yang kedua kali ini gini Bu Karisel, tadi yang saya sampaikan yang namanya pendaftaran kepala sekolah itu kan daftar ya. Jadi mereka berpikir, daftar kok dipaksa gitu kan gitu. Daftar kok dipaksa. Yang namanya daftar kalau saya tidak daftar ya sudah kan seperti itu. Yang berikutnya adalah bahwa akhirnya kan ke pendapatan begitu. Pendapatan bahwa yang namanya seorang kepala sekolah sudah dikasih tanggung jawab yang cukup, namun dari pemerintah itu kurang begitu konsekuensinya mau mereka diberi tanggung jawab yang lebih kok konstruksi ya, itu kok tidak imbang begitu. Sekarang masih berapa Pak tunjangan? Alhamdulillah sekarang 125 juta. Iya. 125.000 saja masih potong pajak ya? Masih ada potongan pajak. 4 ya. Berarti ya kesejahteraannya nggak imbang. Iya. Itu juga menjadi faktor ya Pak? Iya itu menjadi faktor. Walaupun kabar yang sudah lama ya, bukan sudah mungkin ya sudah sering mendengar bahwa kepala sekolah akan ada ya, akan ada kan selalu ya, selalu akan ada gitu. Ya termasuk kemarin waktu akan ada penguatan kepala sekolah. Saya kan ngomong dengan Pak Kasih Mutasi, Pak Yadi.
kemudian Pak Jadi. Waktu itu, oh masih Pak Jadi. Saya gini, Pak Jadi, saya kan sudah mau pulang, mengapa saya harus ikut pembekalan ya, penguatan KS. Terus Pak Jadi jawabnya, ya pokoknya dilakukan saja. Jebul ada program-program lain ya yang nyatanya betul bahwa kemarin ada perpanjangan istilahnya bagaimana kami CS ya ada berapa puluh KS yang kemarin dilantik lagi jebul itu seperti itu. Ya kalau yang tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya yang namanya teman-teman yang menentukan untuk kepala sekolah mestinya kalau prosesnya itu sudah sulit itu sudah jelas itu menjadi mereka itu sudah ketakutan dulu, ketakutan dengan proses calon kepala sekolah itu. Jadi seperti itu dulu, Pak. Sementara itu katanya. Untuk Pak, kepala sekolah sudah berapa tahun ya? Alhamdulillah kalau sampai saat ini berarti sudah 10 tahun. Lama ya, berarti ya 3 periode ya, hampir 3 periode. Tahun berapa Pak dulu daftar? Dulu berarti tahun 2020. 2020. Oh ini. Pernah ikut rekrutmen berapa kali Pak? Saya berarti 2 kali. 2 kali. Oh iya. Untuk yang pertama, yang Pak Wah ketahui tentang jabatan kepala sekolah sih gimana? Sebenarnya kalau menurut hemat saya begini, kayaknya kepala sekolah bukan jabatan. Bukan jabatan. Mengapa bukan jabatan? Yang tadi saya sampaikan, kalau jabatan itu kan tunjangannya itu. Nah, yang jelas gini juga, menurut saya sendiri itu kepala sekolah yang pertama sebenarnya itu dulu mengapa saya kalau dulu belum ada paksaan ya, artinya pokoknya diberitahu bahwa panjenengan itu sudah sudah cukup untuk golongan, monggo untuk bisa mendaftar. Kalau dulu memang ya sih sudah agak ogah-ogahan tapi dia banyak yang nah, kemudian menurut saya ya kepengen gitu ya, kepengen bahwa pengalaman yang jelas cari pengalaman sebenarnya seperti apa sih kepala sekolah nanti di proses setelah menjadi kepala sekolah. Jebul menurut saya selama ini ya cukup luar biasa. Yang jadi pikiran yang dulu waktu jadi guru itu cukup memikirkan satu kelas. Kalau jadi kepala sekolah itu yang dipikirkan itu lebih luas lagi, yaitu skopnya sekolahan. Dan kebutuhan sekolahan itu kan banyak sekali, Bu. Ada PTK, kemudian ada administrasi guru dan kepala sekolah, kemudian tentang siswa yang terutama itu tentang siswa, seperti apa siswa. Nah, kalau andai kata siswanya dulu siswanya banyak jadi sekarang sedikit, itu harus kami tinjau kembali ya, artinya sebenarnya kekurangan siswa itu apa hidupnya, yang menjadikan siswa itu jadi kurang, kan harus kita teliti lah ya, dan kita konfirmasi juga dengan masalah-masalah atau tokoh masalah. Berarti jabatan kepala sekolah menarik tidak Pak menurut Anda? Ya menurut saya sih tidak begitu menarik, cuma karena itu kan relatif sih ya. Ya, menurut saya sih ya cukup menarik. Cukup menarik. Menariknya di sisi mana Pak? Ya itu cukup menariknya kalau kita dengar bahwa kepala sekolah sebenarnya kan nanti akan hubungan secara dengan teman-teman juga akan lebih meluas begitu. Kemudian silaturahminya juga akan lebih kental begitu. Kemudian untuk yang tadi saya sampaikan
untuk kebutuhan jadi kami tahu secara pasti di sekolah, baik kebutuhan yang tentang manajemen maupun yang lain. Kalau berkaitan dengan pengalaman panjenengan jabat jadi kepala sekolah gimana Pak? Kalau menurut Kejutannya itu lebih banyak apa? ya ini menurut saya pribadi bukan itu suka dan duka. Ini saya sukanya dulu saja. Oh sudah Yesus. Sukanya saya itu menjadi kepala sekolah sangat senang banget itu kalau PTK-nya cukup. Oh iya. Kalau PTK-nya cukup. Yang menjadikan melangsa banget itu manakala PTK-nya tidak sesuai dengan jumlah kelas ataupun dengan guru mapelnya. Itu sangat terasa karena apa? Pasti ada guru yang betul ataupun kepala sekolah yang harus mengajar. Padahal sementara tuntutan kepala sekolah itu kan ada ya bermacam-macam. Jadi seperti itu. Kalau di sini saat ini cukup ya Pak? Sekarang cukup. Oh berarti enak ya. Hanya iya. Nyaman ya. Hanya mapelnya saja yang ini sih tidak cuma di sini ya mapelnya. Kalau sebentar lagi nanti Bu Sri selaku PAI, PAI itu nanti kami calonkan kepala sekolah. Sudah seleksi ya? Sudah. Ini OJL nih. Sedang kita kemarin malah sudah. Kemarin berarti pejawaran yang diberangkatkan berapa? Satu. Kok? Cuma Mas satu. Jalu kan berapa? Lowongannya itu ada 4. Ada 4. 4 itu padahal idealnya ya diajukan 8 ya, boleh kan 2 kali lowongan. Paling tidak. Oh hanya satu memang nggak ada apa gimana Pak? Apa udah nggak mau? Sebenarnya yang pertama tidak ada cuma ya tidak maksimal gitu. Ini yang ada gini tuh, jadi kebutuhan kan 4 ya. Andai kata 4 mengajukan 4 saja orangnya sudah tidak ada. Artinya gini, golongannya belum mencukupi. Yang golongan yang mencukupi itu ada 1, 2, 3, 4. Tapi yang dua sudah pernah ikut ya, sudah pernah ikut itu Bu Sumarti itu sudah 2 kali berarti. Yang sekarang dongeng 3 kali itu tidak. Kemudian kalau Bu Halimah itu usianya sudah tidak apa ya cukup. Yang lain nggak ada Pak, memang yang lain, misalnya senior memenuhi syarat nih nggak mau gitu ada nggak? Kalau yang senior sekarang kan usianya sudah mau pensiun. Rata-rata guru tanggung. Sekarang guru tanggung. Contohnya Pak Buat CS lah ya. Itu nanti kalau Pak Buat CS ini Pak Puji lah Bang. Itu nanti kalau mereka sudah golongannya sudah tidak cek, itu mereka peminat untuk menjadi KS itu kayak menurut saya loh ya, itu insya Allah akan mudah. Harus dimotivasi akan lebih mudah. Hanya saja memang ya Bupar tahu sendiri bahwa kenaikan pangkat sekarang kan tidak semudah zaman dulu ya. Sekarang 4 tahun saja belum mesti kan? Ya karena apa? Karena pendukungnya belum ada, ya maksudnya belum lengkap lah. Karena apalagi Bupar selaku tim begitu, tinggal kabupaten kan sangat tahu lah begitu. Apa jangan-jangan mereka memang mau mengajukan karena takut dijalankan di sekolah Pak? Ya ini gini Bu, kalau Bupar itu tadi mencapai seperti itu, mungkin salah satunya itu gitu ya. Jadi mereka mudah-mudahan mau naik pangkat atau ia mengajukan kenaikan pangkat itu ninggeng begitu ya, ninggeng yang lain. Loh, yang itu saja enggak lah, saya yang enggak mengajukan itu berkas-berkas itu. Kelihatannya itu termasuk ya. Iya. Itu kok dengan pas dengan di Ratangga Pak siapa ya itu yang sudah pindah Unggelan. Oh iya. Katanya juga nggak mau naikkan. Pakar Pak. Iya Pak Taran, betul ya Pak. Iya itu kan kalau Pak Taran sih jadi mereka itu sangat santai dengan nasibnya dengan kenaikan pangkat apa itu memang mereka tidak begitu ambisi banget. Jadi kalau ada apa ya persyaratan untuk mengisi SIM PKPP itu saja mereka karena teman enggak
apa ya istilahnya oh ya. mereka ya santai saja gitu. Oh, Enjoy begitu loh. iya iya iya. Langsung Ngantuk ke kafe enjoy. iya, kan naik banget juga loh sampai. Iya, itu memang ya dulu Pak Kaman sebelum itu jadi tidak begitu ambisius sekali punya apa ya, ya baik itu kenaikan pangkat maupun apalagi yang lain-lain. Oh iya iya iya. Iya. Oh iya. Yang saya Pak, untuk kegiatan rekrutmen jabatan kepala sekolah sudah berapa kali mengikuti? Kalau saya Iya. 2 kali. 2 kali. Untuk rekrutmen yang paling rumit yang tahun berapa itu? Menurut saya sebenarnya sama. Oh sama? 2 kali itu sama Iya, ya? sama. rekrutmennya? Sama. Sistemnya juga sama gitu? Iya, sistemnya sama menurut apa namanya ya? Menurut kasat mata saya itu sama. Artinya karena dulu saya kan masih yang menangani LPMP. Nah kalau yang sekarang sudah diklat ya itu. Iya, Kalau sekarang sudah tidak. PKS. Iya iya. Dulu awal itu yang pertama saya ikut meneruskan KS itu kan kebetulan ada 100 berapa yang dibutuhkan 80. Oh, iya. Banyak ya saat itu masih Iya. banyak yang Satu kabupaten ada 120 sekian, itu yang diambil 80. Kemudian waktu itu kebetulan saya tidak lolos. Oh, iya. Dan kebetulan lagi sebenarnya tidak lolos itu, andai kata saya lolos pada tahun itu, kan tidak ada nyambung, karena kemarin kan langsung HMP. Iya. Ya, yang berarti kan 1 tahun kan ya berarti. Iya, betul. Ya contohnya Pak Puji Wono, Oh, iya. itu kan bareng dengan saya. Iya. Dan mereka karena dari Pejawaran itu termasuk Pak Puji yang kenal, saya yang belum. Iya. Ya, terus yang tahun kedua saya dioprak-oprak. Alhamdulillah saya ya berusaha begitu. Iya. Jadi sudah 2 kali. Ya, alhamdulillah ada hikmahnya ya. Jadi langsung ada itu Iya, dan kebetulan kalau yang dulu kan enggak, akhirnya enggak ya. Iya, sebenarnya gini Bu Pak, jadi mau tidak mau sebenarnya kalau yang tadi saya sampaikan untuk tes kepala sekolah itu kan orang jadi takut. Oh, Ya, takut makanya, ya Pak? iya, makanya untuk Pejawaran yang kesini itu mengapa kok susah sekali lah ya mencari calon-calon kan karena itulah ketakutan ya. Kemudian waktu dulu memang saya berusaha. Pak Yadi kan itu kan memang orang yang suka memberikan sesuatu kepada ilmu lah kepada teman-teman lah. Waktu yang pertama sebenarnya saya sudah di Pak Yadi, cuma waktu itu memang rasanya ada apa ya, materi yang kayaknya terasi itu loh ya. Oh, Begitu ya, itu kan terasi apa? Penjajakan. Stamina Nah, ya yang rasanya sampai panas. Ngomong berapa detik berapa detik betul. Nah. Iya, tes psikologi barang ya. Iya, jadi itu kita yang stamina Pak, yang didetikin berapa detik itu. Iya, harus ya. Jadi kita sedang itu sudah kesusu dulu Iya, begitu ya. betul. Panik ya, karena gugup lah ya. Iya, betul. Alhamdulillah yang kedua saya bisa standar. Oh, ya, oke. gini lah ya. Iya. Jadi Iya. itu kan mungkin Sudah lebih tenang ya. Iya, lebih tenang. Pengalaman. Kemudian waktu itu yang dilalah itu menurut saya bentuk soalnya itu hampir sama sih. Iya, hampir sama. Hampir. Redaksi beda ya, cuma bentuk soalnya intinya sama ya kayaknya. Iya, jadi saya Bapak Yadi lagi masih asik ya Pak ya. Lah ya kayak gitulah, pokoknya lingkup itulah. Jadi alhamdulillah jadinya ya termasuknya bagus ya. Lumayan lah. Pejawaran termasuk lumayan. Bukan yang orang aja. Kalau yang terakhir jenengan jadi suka ditawari apa karena minat sendiri Pak? Ya awalnya saya tetap ditawari. Artinya direkomend oleh waktu itu Pak Agus Upek ini. Oh Agus yang gimana tadi ya? Gimana tadi Agus Triyono. Enggak saja Oh gitu ya. Akhirnya ya jadi minat dan saya tadi sudah sampaikan untuk cari pengalaman. Nek pandangan jenengan
saat ini tentang jabatan kepala sekolah gimana saat ini? Yang hukumnya Tentang sesuatu jabatan kepala sekolah itu apakah sesuatu yang sangat menarik diminati atau gimana? ya, menurut saya sendiri mengamati yang lain loh, itu jabatan kepala sekolah yang malah bukan yang menarik. Nah, jadi jabatan kepala sekolah itu merupakan jabatan yang membebani begitu loh. Setelah jadi kepala sekolah bisa komentar. Membebani ya. Membebaninya gimana, Pak? Ya membebani kan, apalagi ya kalau saya pribadi ya, itu kok kebetulan ya enggak organisasi di beberapa sudut begitu ya. Ketua K3S juga Ketua K3S, kemudian kepengurusan yang lain juga ya. BRI, koperasi. Menurut saya sih rasanya senang begitu ya, senang bisa melakukan suatu kegiatan. Kalau itu kegiatan itu berhasil, sukses, itu jadi senang gitu. Memang ekstra berpikir karena apa? Yang namanya kegiatan kedinasan di UPT yang sekarang itu Korwil, itu kan K3S itu menjadi tumpuan gitu kan. Mungkin Bu Manajer sangat tahu sekali karena dulu waktu di sini juga jadi pengurus K3S, gitu kan sangat tahu. Jadi dari ubur rampe sampai ke pelaksanaan itu kan K3S yang harus di jalan. Itu seperti itu. Jadi sih indah sebenarnya menurut saya sendiri pribadi. Indah lah. Indahnya karena ya itu tadi, karena yang penting kita jangan menjadi terbebani. Tapi kalau kita tadi yang saya sampaikan merupakan beban menjadi kepala itu jadi kita enjoy lah. Pak, rekrutmen jabatan kepala sekolah di tempat kerja panjenengan gimana menurut panjenengan? Cukup transparan kah atau gimana? Menurut hemat saya atau pengalaman saya sih cukup transparan sekali. Ya karena pengumuman itu kan melalui beberapa tahapan juga ya. Jadi menurut saya itu tidak ada sudut di antara kita gitu ya. Insya Allah itu transparan menurut saya. Nah, sistemnya Pak, menurut jenengan, sistemnya itu gimana? Ya rumit atau terlalu berat untuk guru atau gimana cara jenengan? Kalau menurut saya yang sekarang, karena yang menangani itu dari diklat lembaga diklat lah ya, itu menurut saya jadi beban sekali menurut mereka yang itu. Karena apa? Karena memang cukup memberatkan. Sekilas loh ya, kalau ikut di dalamnya memang kemarin saya mengikuti workshop sendiri. Untuk sini kan kemarin juga workshop, yaitu jadi tambah pengalaman begitu ya. Biasanya mungkin tujuannya sudah punya tujuan tertentu. Hanya saja kan kalau kepala sekolah atau calon kepala sekolah yang nyalinya kecil itu kan lebih baik tidak ikut. Berarti menurut pengalaman saya yang sekarang itu lebih memberatkan prosesnya. Terlalu panjang ya? Iya, terlalu panjang. Kalau dulu kan cukup ujian 2 hari ya. Iya, yang dulu ngalamin dengan ya ujian tulis ya. Ujian tulis, kemudian ujian wawancara kan interview itu. Kemudian ada diklat penguatan itu kan setelah jadi ya? Setelah jadi. Itu saja kan cuma 1 hari atau 2 hari. Dulu saya pernah dengan waktu saya jadi kepala sekolah kan pendaftarnya bareng Pak Narto, kemudian Pak Heli. Itu di Sriwijaya kan ada istilah pembekalan kepala sekolah. Itu kan cuma 1 hari atau 2 hari lah gitu. Itu pas itu jadi kami jadi pengalaman karena waktu itu grupnya saya kan Pak Narto, Pak Heli, Pak Ismail, ya jadi satu kelompok ya. Jadi lumayan saya jadi kalau pengalaman karena apa? IT kan belum begitu ya waktu itu ya. Nah, yang sudah itu kan Pak Heli. Jadi kalau ada tugas itu
cukup tabeling saja. Kayak gitu jadi enak begitu. Iya. Itu seperti itu. Tidak terlalu melelahkan. Iya. Kayaknya kalau sekarang Kalau itu kan sekarang itu ada sangat pin on, pin sangat melelahkan. tambah UCL. Terakhir malah yang mulai tahun kemarin ada pameran, Mbak. Apa ya? Iya. Ini juga nanti ada. Iya, yang Ada pameran iya maksudnya kan hasil berarti ya. mulai tahun kemarin Iya, gitu. ada pameran Sudah ada karya Pak, ya? pameran karya ini. Nah itu yang pameran karya itu nanti yang dipamerkan apa? Ya, Hasil apa gitu? Iya, iya, Hasil ya, sama proses ya ketika dia ECL. Masalahnya tadi ya, Melelahkan, melelahkan cara jadinya gimana? Rumit ya. itu yang malah lebih anu lagi Lebih ya, berat, maksudnya ya. lebih berat karena tadi yang sedang proses menjadi KS saja kan tadi ya, untuk apa namanya istilah pameran karya itu sih malah bingung kan ya karena belum pernah Iya. mungkin apa namanya bimbingannya juga Iya. kan sudah sampai itulah ya mungkin. Iya. Jadi Seiring berjalannya waktu kan pembimbingnya mengarah. iya sih ya. Iya. Ini jadi menurut saya pribadi pengamatan yang sekarang ya sudah beberapa periode lah ya, sudah beberapa rekrutmen kepala sekolah itu sangat lebih apa namanya lebih memberatkan ya karena prosesnya terlalu panjang kan, Iya. ada OJL itu yang on lah begitu ya, Iya. itu kan sangat melelahkan. Pameran, presentasi. Iya, kemudian ada Terutama untuk pejawaran ya. Iya, Maksudnya terutama yang pejawaran. berat mungkin kalau kota atau yang lain. iya mungkin kalau Maksudnya sih kota, bagus peningkatan kualitas ya. Iya. Tapi untuk pejawaran sepertinya Kelihatannya merasakan ya berat ya. peminatnya sangat kurang. Peminatnya sangat kurang. Ya yang tadi saya bilang karena juga didukung dengan kebetulannya itu didukung dengan apa namanya belum mencapai golongan tersebut yang kemungkinan kalau golongannya diturunkan menjadi CKS mungkin kalau di pejawaran saat ini banyak yang mau. Oh. Ya, Pernah dan paksa-paksa. Ya, iya. Istilahnya kalau yang lifting ini menurut pengamatan saya itu nggak usah dipaksa banget. Yang ini ya Pak ACS. Iya, yang kedua. Yang kedua. Menurut saya mereka tidak ada istilah keras, ya tetapnya. tetap lebih yang mereka lebih mau kalau mengikuti ditugasi. Nah ini Pak, perasaan mandinya saat mengikuti seleksi rekrutmen kepala sekolah itu gimana? Mengingat. Iya. Jadi yang iya, jadi Ya. yang pertama itu dulu ya, Iya. yang rekrutmen yang pertama loh, itu rasanya ya tetap ada ketakutan gini, apa saya nanti nilainya kalau nilai saya akan lebih rendah sekali, jadi saya akan malu. Yang pertama. Iya, yang pertama. Oh Yang pertama. Iya. Jadi yang jadi beban otomatis malah itu, sehingga pada saat pengerjaan hawane iki kemerungsung Oh, gitu. iya. Tidak tenang lah. Kemerungsung ya, ada kekhawatiran nilainya. Iya, ada kekhawatiran nilainya memang kurang maksimal lah. Oh, kalau- gitu. Iya. Kemudian kalau yang rekrutmen yang kedua Iya. itu saya sudah punya nyali, artinya sudah punya apa namanya agak percaya diri. Iya, agak percaya diri karena juga sebelum itu juga kami juga minta minta ilmunya kepada yang ya Pak Yadi yang sudah berpengalaman tentang itu. Kebetulan Pak Yadi memang punya dokumen-dokumen yang tentang itu sehingga kami bisa mempelajari. Jadi yang keluar di sana ya lingkup itu. Ada deg-degan Pak? Ya lumayan. Itu yang saya sampaikan. Itu yang yang melelahkan itulah. Yang mesti dihitung cepat. Stamina Iya. itu ya. Kemudian untuk membuat gambar itu ya. Itu kan untuk membuat gambar untuk menggambarkan mungkin seseorang itu. Tapi itu berarti kita jangan istilahnya untuk menjajaki lah, menjajaki seseorang. Itu seperti itu bukan.
Pak, peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan bagaimana Pak? Perannya? Ya sebenarnya perannya itu kalau menurut pengamatan saya dan saya pribadi, yaitu sebenarnya cukup apa ya, cukup dibutuhkan sekali peran seorang kepala sekolah. Karena apa? Karena satuan pendidikan apabila kepala sekolah itu gampangannya tidak disiplin senangnya sendiri, itu akan mempengaruhi apa namanya tentang PPK yang ada di situ, kemudian juga lingkungan yang ada, terutama anak didik kita yang ada di sini. Jadi dari kita tetap seorang manajer yang namanya kepala sekolah itu harus punya peran yang harus kita tanggung jawab betul-betul. Berarti perannya cukup penting dan Ya, besar ya? sangat penting, sangat penting. Kalau sekolah nggak ada kepalanya kayaknya juga Ya kelihatannya kayak pitik tidak ada hidupnya. Hidupnya ya, hidupnya pakai teriak. Oh, Ya sekarang gambarannya yang anu saja, bukan gambarannya yang satuan pendidikan yang diampulan. Oh, Yang namanya ampuan itu kan sangat-sangat tidak maksimal. Yang namanya saya sendiri itu diangkat tahun 2012. Saya 1 tahun di Semangkung waktu itu. Semangkung kemudian kemudian pindah di Tahap. Setelah di Tahap saya ngampu selama 6 tahun yang SD-nya SD sulit dan pindah-pindah. Karena apa? Karena ya sulit karena Sidengok 3, Sidengok 2, Pegundungan 2. Belum aku banyak banget. Loh, bergantian. Karena dan misalnya tadi yang saya sampaikan, karena wis termasuk orang yang dituakan, kan setiap ada permasalahan yang hubungannya SD kosong, kan saya dipanggil UPT ya. Ini gimana Pak Wayono? Gambarannya, ini harus kira-kira menurut Pak Wayono siapa yang aku bisa? Kan maksudnya begitu. Nah kalau kami dimintai argumen untuk apa namanya memposisikan seseorang, kan saya lihat dari beberapa sudut. Sebagai contoh umpamanya waktu itu saya temukan Bu Siti. Nah Bu Siti untuk mengampu di Pegunungan tidak mungkin, sangat tidak mungkin karena mereka perempuan tidak bisa bersepeda ya, itu yang menjadi apa perhitungan ya. Kemudian waktu itu kebetulan saya Bu Suminam. Jadi Bu Suminam setelah diletakkan di sana mereka ya lincah, hanya saja beberapa 1 tahun atau 3 tidak ada 1 tahun. Pak Gun itu menurut saya bahwa Bu Parijem itu di tempat itu berangkatnya sudah jatuh, pulangnya jatuh di situ. Iya Bu Suminam naik dari desa Serandil ke SD itu kan jalannya susah, itu kan jalan paling segini ini yang sudah diplaster, kemudian turunnya kan kayak gini lah, nikung lah. Iya, itu jatuh 2 kali dan mereka nangis waktu itu. Saya dipanggil Pak Bro, yaitu saya mau menugaskan Paksis masih baru juga tidak bisa. Akhirnya itu saya nggak apa-apa kan kayak gitu loh. Ya, jadi mengapa saya mengampu karena itu. Jadi setiap ada ampun pasti saya dimintai pendapat. Makanya kemarin karena sudah menurut saya tak pandang itu kepala sekolah sudah banyak. Sekarang aku tak orang ngambil di situ. Jadi selama 6 tahun kan saya ngambil terus. Yang Serandil, yang sini Sidengok 3, Sidengok 2, Serandil. Kemudian waktu tidak tambah saya ngambil di Gunung Suka. Begitu saya dipindah ke sana kan saya langsung ngambil di situ karena Pak Ismail kok dipindah. Lah terus yang di sana siapa lagi? Jadi saya yang ngambil di situ. Terus saya ngambil dan kebetulan Pak Del itu mau diajukan ke sekolah waktu di SD2 Pejawaran. Waktu itu saya rembukan dengan
UPT-nya, Nggih. jalannya nanti pasti kita lebih. Saya kan akhirnya ngampune mengalih ngalih loh, ngalih di pegunungan itu. Oh iya. Itu hubungan. Sekarang kamu enggak, Pak? Alhamdulillah saya Oh, tidak. alhamdulillah. Saya Ojo kan adem ya, Pak? mandan adem banget karena yang namanya Ngamuk iki kaya bojo jadi loro. kepikir ya. Gimana ngamuk perasaannya jenengan nek ngamuk? Kalau saya yang namanya ngamuk itu jadi tetap beban. Bebannya gini. Yang pertama saya ya bukan orang sibuk tapi di organisasi kan kadang kan ya beberapa kepentingan. Kepengen maringan saya sudah tak agendakan. Jebul hari ini ada pertemuan atau ada rapat desa mau pengen jadi rasanya kok yang kelas banget begitu. Ya paling saya kalau ngabuk 1 minggu itu maksimal 2 kali ya. Kita tengok. Itu seperti itu sih. Iya, jadi sebenarnya yang tadi saya bilang di sini ini satu pendidikan memang butuh apa ya pimpinan, ya butuh manajer. Dan benar-benar definitif di situ Iya, ya. iya. Sekedar ambulan tetap enggak Angguan tetap maksimal ya. tidak maksimal, hanya menurut saya kalau yang satuan pendidikan yang di situ diampu kemudian PTK-nya tidak lengkap itu malah lebih berat lagi, Wah, nggih. lebih berat lagi. Karena apa? Hubungannya kan dengan administrasi, pelaporan dan Nggih, lain-lain. nggih. Kan, kemudian anaknya ya jelas nanti gurunya double kan kayak gitu. Makanya sih alhamdulillah untuk saat ini menurut gambaran saya atau pandangan saya, pengamatan saya itu karena PTK yang muda-muda itu sudah semuanya kebanyakan kan dinaikkan sehingga di sini jadi untuk tenaga ya tidak begitu seperti 3 tahun yang lalu lah, 3 tahun yang lalu saat Bupar masih dinas di sini lah. Itu kan yang namanya CPN, yang namanya PNS itu cuma 80 orang. Iya kan? Cuma 80 orang. Sekarang berapa, Pak? Sekarang udah 140. Oh, lumayan. 140. Kekuatan besar ya. Iya. Padahal kan kebutuhan apa namanya PTK guru kelas terutama itu kan paling tidak waktu itu kan 160 ya. 160 lebih. Makanya Anda sekarang itu kan sudah terasa tercukupi. Makanya tapi ya dampaknya ada bukan dengan adanya tenaga baru yang baik 3K maupun CPN itu dampaknya kepada wilayah yang ada. Oh, iya. Iya sih. Iya. Ya sudah Ada masuk yang- dapur deh. Ya, kesemuanya. Iya, kan itu juga jadi pikiran ya pikiran kita lah. Jadi kemarin kebetulan waktu bubar lagi ada kegiatan senam PGRI, saya juga kebetulan mendekat dengan partner ya, dia menyampaikan terima kasih dengan tenaga yang di daerah gunung sekarang sudah tercukupi. Mengapa saya menyampaikan kayak gitu? Awalnya itu yang susukan itu kan tampil hampir terakhir ya. Iya. Nah, saya kan dengan ketua K3 apa orang sing lebih tua maning saya kan gitu ya. Awan ada yang lebih tua lagi. Kok aja baru terpelopot sebagai apa sih kan mereka yang supaya ngurusi sebenarnya. Cuma karena waktunya kata juga mepet. Ya kalau seperti itu ya yang berangkat saudara saja kan kayak gitu. Gak bilang orang jenengan memang kayak gitu. Ya, jadi saya akhirnya kan dengan Pak Nur untuk pejawaran itu khususnya terima kasih sekali ya itu karena apa? Karena Pak Nur setiap ada tenaga baru itu kan ya sudah dinaikkan. Kalau yang bawah sih kosong nggak masalah nanti kan mutasi yang dari atas. Iya. Makanya ya itu tadi jadi kejadiannya seperti kemarin. Yang orang duwe guru mau gitu. Iya, yang salah ya. Iya, orang gitu. Sebuah nasional. Jadi Iya, yang muda-muda kemarin dari atas rata. iya, rata-rata dari atas itu mudah. Iya. Jadi seperti itu. Jadi menurut saya seperti itu. Terakhir Pak, Iya. mungkin ada saran atau pesan dari Pak Wah untuk rekrutmen kepala sekolah
SD di Pejawaran ke depannya agar lebih baiknya gimana? agar mereka Agar lebih saran, senang ya, begitu, ya, lebih ya. minat begitu. Yes. Sih ini saran dari saya secara pribadi, dan karena kebetulan saya juga sudah 3 periode gitu ya. Itu setiap proses ujian kepala sekolah itu jadi beban lah, beban moral untuk mereka-mereka yang dicalonkan begitu. Menurut saya itu mudah-mudahan pemerintah itu merubah sistem ya, merubah sistem bahwa untuk menjadi seorang kepala sekolah itu tidak serumit apa yang sekarang dilakukan oleh yang punya kuasa gitu, yang punya kebijakan lah gitu. Nah jadi insya Allah kan karena itu tadi, karena kepala sekolah khususnya sekolah dasar itu kan untuk tunjangan kan tidak memenuhi kriteria ya. Tidak imbang ya. Tidak imbang, makanya kalau andai kata nggak usah ujian saja itu belum tentu ya. Karena apa? Karena ya itu tadi, kalau mereka yang sistemnya bukan untuk perjuangan itu pasti tidak mau. Iya, 125 dengan tanggung jawabnya. Iya, karena tanggung jawab seorang kepala sekolah itu kan meluas lah ya, meluas banyak sekali. Makanya ya harapan dari kami lah Bupar, ya mohon untuk Bupar bisa ya diteruskan, ataupun nanti barangkali Bupar sering ngomong-ngomong dengan para pejabat begitu, disampaikan hal itu, karena yang tadi saya bilang untuk peminat kepala sekolah khususnya ya di Kecamatan Pejawaran itu sangat tidak diminati. Ya, sangat tidak diminati karena tadi prosesnya yang terlalu rumit, terlalu panjang. Kesejahteraan tidak didukung. Jadi banyak hal lah. Sehingga untuk Pejawaran khususnya saat ini itu mereka pada tidak punya minat jadi kepala sekolah. Mudah-mudahan ini bisa didengar oleh para pemangku jabatan. Semoga ke depan ada pembaharuan sistem rekrutmen. Iya, terutama pembaharuan sistem lah ya untuk pengrekrutmen KS. Khususnya ya KSSB. Kalau KSSB sih masih banyak banget. Minatnya banyak kalau SMP ini. SD saja di beberapa kecamatan ada yang tinggi Pak minatnya. Masih ada ya. Pejawaran memang terlalu agak rendah. Paling rendah mungkin orang agak rendah itu paling rendah. Iya. Ya seperti itu Bupar. Jadi mudah-mudahan dengan Bupar itu penelitian tentang ini, tentang pencalonan KS yang ada di Pejawaran itu nanti bisa untuk merubah sistem untuk pengkartokan KS yang ada di, mungkin bukan hanya di Banjarnegara lah ya, itu sebutnya ya nasional lah begitu. Ya khususnya sih memang Banjarnegara ya, tapi umumnya ya nanti untuk membahas nasional. Seperti itu. Terima kasih, semoga ini juga bisa menjadi masukan. Kita kan orang bawah ya bisanya berusaha memberi masukan masalah pengambil kebijakan kan. Sana yang di sana jadi ada perhatian, barangkali ada masukan dari bawah, insya Allah kan insya Allah ada tindak lanjut lah untuk pengadilan kepala sekolah. Itu memang perlu dibuat, kemudian nanti ke depan tidak akan sesulit yang sekarang untuk proses menjadi seorang kepala sekolah SD terutama. Matur nuwun Pak Wah atas waktunya, mohon maaf tadi gangguin. Enggak ganggu. Ini juga merupakan salah satu kepentingan kedinasan. Terima kasih sekali Bupar sudah bisa meneliti di Kecamatan Pejawaran gitu ya, yang konon kabarnya memang sangat rendah untuk peminat kepala sekolah. Bila jenengan jadi kempalan monggo, kula tak ngambil busri. Oh, nggih monggo.
Nggih, Bukan selalu sukses selalu. Amin, 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 amin. Yang penting sehat. Iya. Monggo lah. Nggih.